Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jamaah, Bapak Ibu, jamaah salat tarawih Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, suasana hujan, kita bisa hadir, diizinkan oleh Allah, bisa memenuhi kewajiban kita sholat isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sementara kita dalam posisi menjalankan ibadah Ramadan, masuki malam 19 insya Allah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan berkah dalam kehidupan kita, dan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita surah Al-Baqarah ayat 168 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعملون صدق الله العظيم. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini menunjukkan Islam itu agama universal, rahmatan lil alamin. Ayat ini tidak memanggil wahai orang-orang yang beriman. Tidak. Wahai orang muslim. Tidak. Tapi ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia seluruh dunia ini. Apa perintahnya Allah? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jika kamu makan, jika kamu minum, pilih makanan yang halal. Halal dan thayyib, bergizi, berfaedah. Lalu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu sekalian. Musuh yang nyata.
Hadirin yang terhormat, makanan yang halal, makanan yang thayyib ini disandingkan dengan khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Mari kita cermati, ada apa di sini? Ada apa di sini Allah menyandingkan makanan halal, minuman halal, lalu disandingkan dengan langkah-langkah setan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ingat, innama ya'murukum bisu, setan itu mengajak kamu untuk berbuat keburukan, kejahatan, wal fahsya, dan perbuatan keji. Perbuatan keji, perbuatan jahat. Ternyata saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, di balik ini semua, jika kita memilih makanan yang haram, jika kita memilih minuman yang haram, lihat seluruh fenomena kejadian akhir-akhir ini. Mulai Duren 3. Masih ingat Bapak? Duren 3? Wow, itu packing narkoba, packing minuman keras, kebijakan yang menyimpang. Apa yang terjadi? Penembakan. Di sini. Allah menyuruh kita makan minum yang halal, yang legal. Jadi proses yang diperolehnya makanan yang halal, harta yang diperoleh, harta yang halal, bukan yang haram. Yang halal itu jelas. Al halalu bayyinun, wal haramu bayyinun. Allah ngasih akal pikiran kita dengan hati nurani kita sudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mana harta, kedudukan, jabatan yang diperoleh dengan yang halal. Dan mana harta yang diperoleh dengan yang haram. Di sini sudah titik awal bahwa makanan haram, minuman haram memicu perbuatan jahat. Dia ngikuti langkah-langkah setan. Penembakan. Itu baru satu yang ditembak. Persidangannya itu sudah lama, paling lama di dunia itu. Sidang kasus itu. Tuduhan perselingkuhan, pembunuhan, berencana, dan seterusnya. Itu yang menarik. Yang kedua, saudara-saudara, rangkaian itu tanggal 4 kemarin. Bapak Ibu melihat bagaimana ada dukun siapa namanya? Dukunnya dari Banjarnegara itu ya. Luar biasa itu. Mbah Slamet Tohari. Tohari itu kan nama Islam. Kalau Slamet Jawa. Toharinya itu kan berarti dia ngerti. Tohari itu nama Muslim, Ahmad Tohari. Seorang dukun pengganda uang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Konon dia ahli menggandakan uang, umpamanya uang 100 juta jadi 100 miliar. Itu kan menarik. 50 juta jadi 5 miliar, itu kan menarik. Walaupun peristiwa seperti ini berulang-ulang. Dulu ada Kiai Kanjeng itu kan, pengganda uang. Itu sudah keluar dari penjara itu. Rangkaian makanan haram, minuman haram, harta yang haram, itu pasti memicu perbuatan kejahatan. Mbah Slamet ini ketika pasiennya itu minta uang hasil gandaannya itu.
Hasil penggandanya, pasiennya ini, pelanggannya ini, ternyata kasih minuman ritual. Minuman ritual. Apa minumannya, Mas? Nggak tahu. Minumannya itu minuman potasium. Wah, luar biasa. Ini jenengan ngombe potasium ya langsung lemes-lemes. Almarhum datang dari pelanggannya dari Lampung, dari Bandung, dari sampai 12 orang. Setiap yang nagih dikasih minuman sampai 12 orang dan semuanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanan haram pemicu pembunuhan berangkai. Dulu sebelumnya ada kasus Wawon juga begitu. Saya lihat di media sosial. Kasus Wawon itu luar biasa. Dibunuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kita semua. Di bulan Ramadan ini kita lebih banyak evaluasi hasil usaha kita, pekerjaan kita, apa yang kita makan kita, untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Mari kita cermati itu semua. Karena sesungguhnya makanan haram itu bagian daripada langkah-langkah setan untuk menjerumuskan, menghancurkan kehidupan manusia. Makanya Allah, kulu mimma fil ardi. Pilih yang halal, yang thayyib. Walaupun sedikit tapi membawa berkah. Membawa berkah. Anak kita semua lancar sekolahnya. Istri kita taat, patuh, anak-anak kita patuh. Nih. Halal, minuman halal, makanan halal membawa berkah dalam kehidupan kita. Dan makanan, minuman haram akan memicu sebagai penyebab manusia untuk berbuat jahat, mengadakan pembunuhan dan lain sebagainya. Hadirin yang terhormat, makanan haram, minuman haram tidak hanya ibadah kita tidak diterima, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, membuat manusia itu kejam, sadis, faksa. Padahal membunuh satu orang saja. Allah mengingatkan dalam Al-Quran. Surah An-Nisa 93. An-Nisa 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا. Siapapun yang membunuh orang lain dengan sengaja, direncanakan, ada persekongkolan jahat. Di sini disebutkan membunuh orang mukmin satu, merampas nyawa satu orang, muta'ammidan dengan sengaja, bersama-sama. Fajazauhu jahannam. Allah menyediakan balasan, tidak ada lain balasannya kecuali neraka jahanam. Berapa lama dia di neraka jahanam? Khalidan fiha. Khalidan fiha itu abadi. Abadi selama-lamanya. Dia belum bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kecuali musyrik. Kalau dia mau bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh,
bagi mereka yang sudah terlanjur, bagi mereka yang terus-menerus, maka neraka jahanam. Yang kedua, ancaman yang kedua, wa ghadiballah, Allah marah, Allah murka, Allah enggak rela. Wa la'anahu, Allah melaknat, Allah mengutuk. Kenapa saudara-saudara? Karena nyawa itu titipan Gusti Allah. Nyawa. Hanya Allah, hak prerogatif Allah menghilangkan nyawa orang lain. Siapapun tidak berhak, karena itu milik Allah. Tidak hanya nyawa, kita melukai fisik saja, itu sudah masuk dosa. Kenapa tinju itu diharamkan dalam Al-Quran? Diharamkan karena buat termasuk zalim, termasuk menjerumuskan diri dalam kehancuran. Tinju itu olahraga yang diharamkan dalam Islam. Karena melukai fisik, menghancurkan pikiran sehat dan seterusnya. Allah melaknat, Allah marah kepada orang yang menghilangkan nyawa orang. Yang terakhir, ancaman Allah, wa a'adda lahu azaban azima, Allah telah menyediakan baginya azab yang besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang sangat saya muliakan, bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah, petunjuk kebenaran. Tidak hanya untuk diri kita, istri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan tidak ada anak cucu kita yang menjadi pembunuh. Ini karena ancamannya 4 tadi itu. Neraka jahanam, murka Allah, laknat Allah, dan sudah disiapkan dengan siksaan azab yang agung. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.